5071. Liu Zian tidak menyangka Yang Kai berbicara omong kosong seperti itu dan bahkan mengucapkan kata-kata pembenaran, seolah-olah itu yang sebenarnya terjadi. Dia segera membantah, tidak. Yang Kai memandang dengan tenang, tidak. Lalu saudara Liu, mengapa Anda tidak memberitahu saya mengapa kita bertengkar? Saya hanya murid tinta hitam baru, saya tidak mungkin meminta masalah dan menyinggung Anda tanpa alasan, kan? Petik 2. Liu Zian berkata dengan marah, tentu saja. Petik 2. Yang Kai menatapnya, tentu saja apa? Liu Zian terdiam sesaat, permintaan yang dia buat kepada Yang Kai hari ini bukanlah sesuatu yang harus dia katakan di depan umum. Lagi pula, dia mencoba mencari tahu apa yang dipikirkan Gui Liao, jika dia benar-benar mengatakannya dengan lantang, Gui Liao tidak akan bisa mundur, sebagai murid tinta hitam Gui Liao, bagaimana dia bisa berani menempatkan tuannya dalam situasi yang canggung. Yang Kai segera berkata, lihat, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tuan Gui Liao, sudah jelas apa yang terjadi, bukannya aku mau bertarung dengannya, hanya saja orang ini sudah keterlaluan. Saya harap Tuan Gui Liao bisa mengerti. Gui Liao menatapnya dalam-dalam sebelum menoleh ke Liu Zian, matanya tajam, sampah. Liu Zian dipenuhi dengan kepahitan. Teguran Gui Liao membuatnya merasa punggungnya ditusuk pisau, membuatnya panik, semua ini karena Yang Kai, jadi dia hanya bisa mengingat kebencian ini di dalam hatinya dan membalasnya di masa depan. Terlepas dari penyebabnya, kalian berdua, sebagai murid tinta hitam, sebenarnya berani bertarung di benteng penguasa wilayah, menyebabkan kerusakan pada benteng. Kamu harus dihukum, Liu Zian. Liu Zian bergetar, bawahan ini ada di sini. Hukumanmu, 3 World Spare. Wajah Liu Zian langsung memucat saat dia berbalik untuk melihat Gui Liao dengan ekspresi memohon, Tuan. Petik 2. Jika kamu berani mengatakan sesuatu lagi, aku akan membuatnya menjadi 5. Gui Liao dengan dingin mendengus. Liu Zian tidak berani berbicara lagi, tetapi kesedihan dan kemarahan di wajahnya terlihat jelas. Adapun kamu, Gui Liao dengan dingin melirik ke arah Yang Kai, aku akan menghukummu dengan World Spare. Meskipun Yang Kai tidak tahu apa artinya hukuman ini, dia tahu bahwa itu jelas bukan hal yang baik, jika tidak, Liu Zian tidak akan bertindak seperti ini ketika dia mendengarnya. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Gui Liao, saya adalah korban. Korban. Gui Liao mencibir, kalian manusia memiliki pepatah yang bagus, dibutuhkan 2 tangan untuk bertepuk tangan. Masalah hari ini, kalian berdua bersalah, bahkan penguasa wilayah tidak akan keberatan jika aku menanganinya seperti ini, apa? Apakah kamu tidak yakin? Petik 2. Akan aneh jika dia mau tunduk. Yang Kai mengatupkan giginya sejenak sebelum berkata, bawahan ini akan menerima hukumannya. Gui Liao menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, kamu tidak buruk. Petik 2. Tuan terlalu baik, Yang Kai menjawab dengan ringan. Apa yang kalian semua lihat? Bubar. Gui Liao tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak pada tuan feodal di sekitarnya sebelum bubar. Melihat Gui Liao hendak pergi, Yang Kai memanggilnya lagi, Tuan, kapan buah roh profound female yang diminta oleh penguasa wilayah dapat diberikan kepadaku? Petik 2. Gui Liao bahkan tidak menoleh, tunggu saja, ketika tuan ini menemukannya, dia secara alami akan memberikannya kepadamu. Setelah beberapa saat, dia menghilang. Adapun kapan dia bisa menemukannya, dia tidak mengatakannya. Yang Kai memperkirakan bahwa setelah menyebabkan keributan seperti itu, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan buah roh profound female dalam waktu dekat. Namun, dia tidak perlu menyesali apapun. Gui Liao ingin dia membuka alam semesta kecilnya untuk melahap kekuatan dunianya, sesuatu yang Yang Kai tidak akan pernah setujui. Hanya saja masalah buah roh profound female harus diselesaikan, kalau tidak, begitu Suptri memperbaiki alam semesta kecilnya, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tiba-tiba merasakan tatapan kebencian dari samping, Yang Kai menoleh dan melihat Liu Zian menatapnya dengan api di matanya. Segera, dia mencibir dan pergi, menyebabkan Liu Zian hampir memuntahkan seteguk darah. Selama pertempuran sengit ini, Liu Zian tidak hanya terluka olehnya, dia juga telah dihukum oleh Gui Liao, dan bahkan kediamannya telah dihancurkan, dapat dikatakan bahwa dia telah menderita kerugian besar. Di sisi lain, meskipun Yang Kai juga telah dihukum, hukumannya jauh lebih ringan daripada Liu Zian. Bagaimana Liu Zian bisa menanggung ini? Namun, Yang Kai tidak bisa diganggu dengannya. Murid tinta hitam ini tidak bisa lagi diselamatkan, Yang Kai tidak bisa membunuhnya dan hanya bisa membiarkannya berjuang sendiri. Tidak lama setelah kembali ke kediamannya, seorang master klan tinta hitam tingkat tinggi datang dan menyerahkan Yang Kai sepotong bola dunia, mengatakan bahwa itu diperintahkan oleh Lord Gui Liao sebelum pergi.
Yang Kai secara alami telah melihat World Spare sebelumnya, ketika dia bersama Angry Flame, orang ini telah membawanya ke berbagai wilayah untuk bertarung dengan murid tinta hitam lainnya. Sebagian besar koin tinta hitam yang dia peroleh telah dihabiskan untuk mendapatkan World Spare untuk berkultivasi. Angry Flame selalu bermimpi mengumpulkan koin tinta hitam yang cukup untuk menjadi tuan feodal di sarang tinta hitam. Sayangnya, sebelum mimpi ini terwujud, dia dibunuh oleh Feng Ying. Untuk klan tinta hitam, World Spare adalah sumber daya kultivasi, dan setiap satu dari mereka sangat berharga, bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan santai. Jika bukan karena kekuatan Yang Kai yang luar biasa, memungkinkan dia untuk memenangkan setiap pertempuran berdarah, dia tidak akan bisa mendapatkan koin tinta hitam yang cukup untuk membeli World Spare untuk diolah. Murid tinta hitam lainnya di bawah komando Angry Flame, Ding Xi, telah memberitahu Yang Kai sebelumnya bahwa pasukan dunia di bola dunia pada dasarnya dikumpulkan di medan perang. Dengan kematian Master Open Heaven ras manusia, runtuhnya alam semesta kecil, dan penyebaran kekuatan dunia, bola dunia dapat mengumpulkan dan menyegelnya. Kemudian, Yang Kai merasa ini tidak masuk akal, memang ada banyak kultivator Open Heaven yang telah jatuh di medan perang, tetapi itu tidak sejauh memasok World Spare klan tinta hitam. Ding Xi kemudian memberitahunya bahwa murid tinta hitam juga dapat menuangkan kekuatan dunia mereka ke dalam bola dunia, yang merupakan metode paling umum bagi klan tinta hitam untuk membuat bola dunia. Oleh karena itu, setiap murid tinta hitam adalah harta berharga bagi klan tinta hitam, murid tinta hitam setia dan tidak akan pernah mengkhianati tuan mereka. Selama perang, mereka bisa mengikuti tuan mereka ke dalam pertempuran, dan ketika mereka punya waktu luang, mereka bahkan bisa membuat bola dunia untuk tuan mereka berkultivasi. Selama murid tinta hitam tidak mati, sebagai tuan mereka, klan tinta hitam akan memiliki persediaan World Spare yang tak ada habisnya. Saat itu, Angry Flame telah membeli beberapa bola dunia kosong dan mengizinkan Ding Xi dan yang lainnya untuk menuangkan kekuatan dunia mereka ke dalamnya. Karena kekuatan tempur Yang Kai cukup tinggi dan dia adalah pohon uangnya, dia tidak perlu berpartisipasi dalam misi ini dan hanya perlu menang di berbagai arena pertarungan darah. Hari ini, ketika Yang Kai pertama kali mendengar tentang hukuman yang diberikan Gui Liao kepadanya, dia tidak bisa bereaksi, tetapi setelah mendapatkan World Spare yang kosong ini, dia akhirnya mengerti apa artinya. Jelas bahwa dia ingin dia menuangkan kekuatan dunianya ke dalam bola dunia ini. Setiap World Spare yang lengkap akan membutuhkan waktu lama untuk dilahirkan, dan dengan fisik Orde ke-7 Yang Kai saat ini, jika dia ingin mengisi World Spare ini di tangannya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Dia tidak hanya akan membuang waktu kultivasinya, tetapi dia juga akan menyia-nyiakan yayasannya sendiri. Bagaimana Yang Kai bisa melakukan hal seperti itu? Gui Liao bahkan tidak memberinya Profound Female Spirit Fruit, jadi bagaimana dia bisa membantunya menciptakan World Spare? Namun, sekarang dia telah secara terbuka menyinggung Gui Liao, masa depannya tidak akan mudah. Paling tidak, pada tahun-tahun sebelum Black Abyss keluar dari pengasingan, dia harus berhati-hati agar dia tidak menemukan kesempatan untuk mempersulitnya. Selain itu, Yang Kai perlu menemukan cara untuk menyelesaikan misi ini dan mengetahui identitas dan posisi dari artefak Refining Grandmaster. Namun, saat ini, hal terpenting baginya adalah buah roh Profound Female. Dia tidak bisa mengandalkan Gui Liao untuk mendapatkannya, jadi dia hanya bisa memikirkan cara. Setelah merenung lama, Yang Kai berdiri dan meninggalkan ruangan. Di dalam kastil tua, semuanya normal, tetapi anggota klan tinta hitam yang datang dan pergi semua menatapnya dengan rasa ingin tahu, bagaimanapun, murid tinta hitam, yang baru saja tiba beberapa hari yang lalu, bertarung di dalam kastil tua, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang Kai dengan santai meraih anggota klan tinta hitam dan bertanya, apakah Anda tahu di mana Zagu tinggal? Kultivator klan tinta hitam bingung, Zagu yang mana? Petik 2. Meskipun Zagu adalah tuan feodal, di wilayah Black Abyss, ada banyak tuan feodal seperti Zagu, jadi bagaimana mungkin seluruh klan tinta hitam mengenalnya? Yang Kai tidak berkecil hati dan mengajukan selusin pertanyaan dengan setiap anggota klan tinta hitam yang dia temui, akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk. Menurut anggota klan tinta hitam yang sedikit mendapat informasi, dia tidak tahu persis di mana Zagu tinggal, mungkin Yang Kai bisa pergi ke lokasi tertentu di wilayahnya untuk mencarinya. Tuan feodal seperti Zagu biasanya lebih suka menemukan lokasi yang memuaskan di luar kota untuk menempati wilayahnya sendiri. Ini juga merupakan kesepakatan diam-diam antara Black Abyss dan semua penguasa wilayah. Namun, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan sarang tinta hitam, mereka tidak akan memiliki wilayah yang benar-benar milik mereka. Yang Kai berterima kasih padanya dan berjalan ke arah itu,
Tidak melihat penghalang apapun di sepanjang jalan, tampaknya setelah apa yang baru saja terjadi, Gui Liao tidak berencana membuat masalah lagi. Benua terapung ini, yang sebesar dunia semesta, adalah wilayah langsung di bawah Black Abyss. Semua wilayah yang diduduki oleh tuan-tuan feodal di bawah komandonya adalah miliknya. Sarang tinta hitam dan kastil tua terletak di jantung benua terapung ini, tempat paling makmur di atasnya. Tidak ada batasan untuk terbang di kota, jadi Yang Kai terbang keluar dari kastil kuno dan melayang ke langit. Jumlah anggota klan tinta hitam di langit cukup tinggi. Banyak master klan tinta hitam merasakan aura ras manusia dan melihat ke atas dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak satupun dari mereka mempersulitnya. Mereka juga tidak memiliki niat untuk menargetkannya. Bagaimanapun, kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-7 bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh klan tinta hitam. Segera, Yang Kai meninggalkan kota besar itu. Setelah terbang beberapa puluh kilometer, Yang Kai melihat sebuah puri di bawahnya dan diam-diam menebak bahwa itu adalah wilayah beberapa tuan feodal klan tinta hitam. Tanpa ragu-ragu, dia terbang ke bawah dan tidak menahan auranya. Sebelum dia bisa mendarat, sosok tinggi dan kokoh terbang ke langit dari suatu tempat di Manor. Setelah beberapa saat, dia berdiri di depan Yang Kai dan menatapnya dari atas ke bawah, memperlihatkan ekspresi terkejut, murid tinta hitam Orde ke-7. Petik 2. Tidak banyak murid tinta hitam Open Heaven Orde ke-7 di benua terapung ini, yang sebagian besar pernah dia temui sebelumnya. Wajah asing Yang Kai secara alami membuatnya merasa aneh. Permisi, Yang Kai menangkupkan tinjunya. Bolehkah saya bertanya apakah tuan ini tahu di mana Tuan Zagu tinggal? Tuan feodal tidak menjawab dan malah bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Yang Kai menjawab dengan sopan, saya adalah murid tinta hitam penguasa wilayah, di bawah perintah Lord Gui Liao. Saya datang untuk mencari Zagu untuk mendiskusikan sesuatu. Tuan feodal tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kesadaran, kamu adalah murid tinta hitam baru tuan wilayah. Tidak heran kita belum pernah bertemu sebelumnya. 5072. Mendengar ini, Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah semua orang tahu tentang ini? Tuan feodal terkekeh, kami secara alami memperhatikan urusan tuan wilayah. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti, begitu. Mengetahui bahwa Yang Kai adalah murid tinta hitam jurang hitam, ekspresi tuan feodal ini menjadi jauh lebih lembut saat dia berkata, jika kamu ingin menemukan Zagu, pergilah ke arah ini. Menurut ras manusiamu, dia tinggal sekitar 3000 km jauhnya. Yang Kai mengikuti petunjuknya dan menangkupkan tinjunya, terima kasih banyak. Petik 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tuan feodal ini, Yang Kai terbang ke arah itu, hanya mencakup 3000 km. Dari jauh, Yang Kai melihat sebuah bangunan yang mirip dengan kastil tua Black Abyss berdiri di atas gunung yang tandus. Melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda klan tinta hitam lainnya yang tinggal dalam jarak 100 km. Jika dia tidak salah, ini seharusnya tempat tinggal Zagu. Yang Kai mendarat di depan kastil tua dan menggunakan Divine Sense-nya untuk merasakan bahwa ada banyak klan tinta hitam yang tinggal di dalam kastil ini, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah klan tinta hitam peringkat rendah. Klan tinta hitam peringkat tinggi sangat langka. Di bagian terdalam kastil tua, ada aura yang familiar bagi Yang Kai, yang seharusnya adalah Zagu. Setelah memastikan bahwa pihak lain tinggal di sini, Yang Kai segera memanggil, Saudara Zagu. Petik 2. Dengan ledakan keras, kastil tua itu bergetar dan banyak kultivator klan tinta hitam melihat ke arah sumber suara. Zagu, yang tampaknya sedang menyembuhkan dirinya sendiri, terkejut dan perlahan membuka matanya, menatap ke arah sumber suara. Sesaat kemudian, pintu kastil tua terbuka dan Zagu melangkah keluar, menatap Yang Kai dengan heran, mengapa kamu datang ke sini? Yang Kai menangkupkan tangannya dan tersenyum, saya datang untuk memberi hormat kepada saudara Zagu, saya harap saya tidak mengganggu Anda. Petik 2. Zagu sedikit mengangguk, masuk dan bicara. Setelah Zagu memasuki kastil tua, dia tiba di halaman dan duduk. Apakah penguasa wilayah punya instruksi? Tanya Zagu, menurutnya, untuk Yang Kai datang ke sini sendirian sebagai murid tinta hitam, kemungkinan besar dia telah menerima semacam perintah rahasia dari penguasa wilayah. Tanpa diduga, Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak hari tuan wilayah memasuki sarang tinta hitam untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia belum menunjukkan dirinya. Saya mendengar bahwa itu akan memakan waktu beberapa tahun. Jadi bukan penguasa wilayah yang mencarinya, Zagu mau tidak mau menghela nafas lega. Hari ini, saya datang untuk menemukan Brother Zagu sendiri, saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan Anda, kata Yang Kai. Zagu sedikit mengernyit, apa yang bisa saya bantu? Petik 2.
Meskipun Yang Kai adalah murid tinta hitam di bawah Black Abyss dan sangat dihormati oleh Black Abyss, dia masih hanya murid tinta hitam. Zagu bersedia berteman dengannya, tetapi tidak sejauh menjilatnya, jadi dia harus terlebih dahulu mencari tahu bantuan apa yang dia butuhkan sebelum membuat keputusan. Yang Kai menghela nafas dan perlahan berkata, saya ingin bertanya kepada saudara Zagu apakah klan tinta hitam memiliki cara untuk menghasilkan uang. Petik 2. Cara menghasilkan uang. Zagu terkejut. Cara menghasilkan uang, Yang Kai terbatuk ringan. Seperti yang Anda tahu, ketika kami prajurit ras manusia pergi berperang, kami biasanya tidak membawa persediaan apapun. Beberapa hari yang lalu, saya ditundukkan oleh penguasa wilayah, dan sekarang alam semesta kecil saya telah rusak, saya membutuhkan buah roh profound female untuk memperbaikinya. Saya juga membutuhkan sumber daya kultivasi, tetapi penguasa wilayah telah memasuki sarang tinta hitam untuk memasuki kultivasi pintu tertutup untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saya tidak memiliki apa-apa pada saya, jadi apakah itu memperbaiki alam semesta kecil atau berkultivasi, itu tidak dapat dipenuhi. Zagu bertanya dengan bingung, jika itu adalah buah roh profound female, bukankah Tuan Wilayah meminta Tuan Guiliao untuk mencarikannya untukmu? Dengan status Lord Guiliao, seharusnya tidak sulit baginya untuk menemukannya. Mungkin, Yang Kai mengangguk, tapi sepertinya aku telah menyinggung Tuan Guiliao, jadi dia mungkin tidak mau membantuku menemukannya. Petik 2. Mendengar ini, Zagu terkejut, Anda menyinggung Tuan Guiliao. Apa yang terjadi? Yang Kai tanpa daya menjelaskan konflik yang dia alami dengan Liu Xian. Zagu menatapnya dengan ekspresi aneh, hanya karena ini, kamu menyinggung Tuan Guiliao. Dari nada suaranya, sepertinya menyetujui Guiliao bukanlah masalah besar, jadi dia tidak mengerti mengapa Yang Kai menolak. Yang Kai merentangkan tangannya, saudara Zagu juga tahu bahwa 2 kali saya memotong wilayah semesta kecil saya, fondasi saya telah rusak dan kekuatan saya telah sangat turun. Jika saya membiarkan Lord Guiliao menelan kekuatan alam semesta kecil saya, nilai saya mungkin akan turun. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, apa gunanya aku bagi penguasa wilayah? Pada saat itu, bukankah aku akan menjadi sampah? Itu benar, Zagu mengangguk. Itulah mengapa saya tidak punya pilihan selain mengecewakan Tuan Guiliao, tetapi dalam kasus ini, saya khawatir saya tidak dapat mengandalkan buah roh profound female darinya. Petik 2. Zagu mengerutkan kening, tidak perlu untuk itu, dia tidak akan berani melanggar perintah dari penguasa wilayah, tapi kamu mungkin perlu menunggu beberapa saat. Petik 2. Yang Kai berkata pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa menunggu? Supri terus-menerus memperbaiki alam semesta kecilnya, jika dia tidak segera menemukan buah roh profound female untuk menutupinya, rahasia alam semesta kecilnya akan segera terungkap. Zagu menghibur, yakinlah, sebelum penguasa wilayah keluar, dia pasti akan menemukanmu buah roh profound female. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik bekerja untuk itu daripada bertanya kepada orang lain. Saya akan memikirkan cara untuk mendapatkan buah roh profound female sendiri, kota ini seharusnya memiliki beberapa untuk dijual. Zagu berkata, memang ada beberapa untuk dijual, tetapi barang-barang ini selalu sangat mahal dan menghabiskan banyak koin tinta hitam. Petik 2. Itulah sebabnya saya di sini untuk meminta nasihat Brother Zagu tentang cara menghasilkan uang, saya tidak tahu bagaimana saudara Zagu bisa mengajari saya. Yang Kai menatapnya dengan rendah hati. Zagu memasang ekspresi sulit. Karena Guiliao sudah berbicara, jika dia membantu Yang Kai sekarang, itu sama saja dengan menyinggung Guiliao. Jelas tidak layak untuk membantu murid tinta hitam, belum lagi dia tidak punya pilihan lain, bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak mau mengatakannya. Yang Kai mengamati ekspresinya dan segera berkata, Saudara Zagu, jangan khawatir, jika memang ada metode yang cocok bagi saya untuk mendapatkan koin tinta hitam, saya pasti akan sangat menghargai Anda. Petik 2. Ekspresi Zagu sedikit berubah saat dia berpikir sejenak sebelum berkata, memang ada cara untuk menghadapi situasimu. Mata Yang Kai berbinar, oh, apa itu? Zagu berkata, apakah kamu tahu tentang World Spare? Saya dapat menawarkan Anda sejumlah uang untuk membeli beberapa World Spare kosong. Anda dapat menuangkan kekuatan Anda ke dalamnya dan kemudian menjualnya. Dengan cara ini, satu World Spare bisa mendapatkan banyak Black Ink Coin. Selama kamu bisa mendapatkan 10 bola dunia, kamu seharusnya bisa membeli satu buah roh profound female. Petik 2. Sudut mata Yang Kai berkedut, tidak menyangka dia menggunakan metode seperti itu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Zagu, tolong jangan bercanda denganku. Saat ini, saya bahkan tidak dapat menjamin kultivasi saya sendiri, jadi bagaimana saya bisa memiliki energi cadangan untuk dituangkan ke dalam World Spare?
Jika saya benar-benar melakukan itu, nilai saya pasti akan turun, dan keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Itu benar, dalam kata-kata ras manusia Anda, ini disebut membunuh seekor ayam untuk mendapatkan telurnya. Petik 2. Yang Kai berpikir dalam hati, pepatah ini juga bisa digunakan di sini. Namun, dia tidak repot-repot mengoreksinya dan malah mengubah topik pembicaraan. Kudengar ada arena pertarungan darah di kota. Petik 2. Kamu ingin bertarung di Blood Fighting Arena. Zagu segera memahami niat Yang Kai. Yang Kai mengangguk, namun, dalam hal ini, saya akan membutuhkan anggota sejati dari klan tinta hitam untuk memimpin saya, dan setelah memikirkannya, hanya saudara Zagu yang paling cocok. Jika saudara Zagu bersedia bertaruh dengan seseorang, saya tidak akan mengecewakan Anda. Ketika saatnya tiba, saya akan membagi keuntungan dengan saudara Zagu. Petik 2. Zagu menggelengkan kepalanya, ini memang ide yang bagus, tapi itu tidak akan berhasil untukmu. Apa maksudmu? Yang Kai tidak mengerti. Zagu menjelaskan, karena ini adalah pertarungan darah, tentu saja kekuatannya harus seimbang. Kamu adalah Ordo ke-7, jadi kamu tidak memiliki lawan yang cocok di Blood Fighting Arena. Murid tinta hitam yang berpartisipasi dalam pertarungan darah di sana semuanya berada di bawah Orde ke-7. Petik 2. Yang Kai memikirkannya dengan hati-hati, ketika dia bertarung dalam pertarungan 4 darah dengan Angry Flame, dia belum pernah melihat pertarungan antara para kultivator Open Heaven Orde ke-7. Sekarang tampaknya kekuatan kultivator Open Heaven Orde ke-7 terlalu besar, dan tidak banyak murid tinta hitam Orde ke-7. Murid tinta hitam sangat langka, jadi mereka secara alami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah memasuki arena pertarungan darah dan berisiko mati. Ini tidak akan berhasil, dan itu juga tidak akan berhasil. Untungnya, Yang Kai sudah siap dan segera menghela nafas. Sepertinya saya hanya bisa bekerja sedikit lebih keras dan menjual keterampilan saya. Petik 2. Zagu bertanya dengan rasa ingin tahu, keterampilan. Keterampilan seperti apa? Yang Kai berkata, saya menemukan di medan perang bahwa klan tinta hitam jarang menggunakan artefak mereka untuk bertarung. Belum lagi klan tinta hitam pangkat tinggi dan pangkat rendah, bahkan klan tinta hitam pangkat tinggi jarang menggunakan artefak mereka. Klan tinta hitam tampaknya lebih terbiasa menggunakan kekuatan tinta mereka dan berbagai seni rahasia untuk bertarung melawan ras manusia. Petik 2. Zagu mengangguk, angkatan tinta adalah sumber kekuatan klan tinta hitamku, sama seperti angkatan dunia dari alam semesta kecil ras manusia. Klan tinta hitam saya sendiri lebih kuat dari ras manusia, tetapi kami tidak memahami dao pemurnian artefak. Harta karun klan tinta hitam pada dasarnya semua dicuri dari ras manusia atau disempurnakan oleh murid tinta hitam ras manusia, jadi mereka sangat langka. Namun, sebagian besar artefak yang diambil dari ras manusia tidak cocok untuk digunakan oleh klan tinta hitam. Yang Kai bertanya, apakah saudara Zagu memiliki artefaknya sendiri? Petik 2. Zagu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah mendapatkan pedang panjang ras manusia, tetapi nilainya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu cocok untuk saya gunakan. Setelah menggunakannya sekali, saya kehilangannya. Yang Kai memikirkannya sejenak. Tubuh besar Zagu yang memegang pedang panjang ras manusia tidak berbeda dengan dia yang memegang belati kecil, jadi sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya di medan perang. Mengangkat alisnya sedikit, dia bertanya, bagaimana jika saya membantu saudara Zagu memperbaiki harta karun? Zagu sedikit terkejut, kamu tahu cara memperbaiki artefak? Petik 2. Sedikit, kamu benar-benar tahu cara memperbaiki artefak? Zagu terkejut, kalau begitu, bukankah kamu seorang penyuling artefak ras manusia? Yang Kai tersenyum dengan tenang, kurasa begitu. Zagu menatapnya dari atas ke bawah, jelas agak terkejut, apakah ini keterampilan yang baru saja kamu sebutkan? Petik 2. Tentu saja, Yang Kai mengerutkan kening, apakah saudara Zagu tidak percaya padaku? Zagu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu, hanya saja, aku sedikit terkejut bahwa kamu sebenarnya adalah artefak refiner. Ras manusia selalu berusaha keras dalam melindungi penyuling artefak, jadi mengapa kamu muncul di medan perang? Yang Kai menjawab, pemurnian artefak hanyalah hobi saya di waktu luang saya, jadi saya belum terlalu memikirkannya. Sangat sedikit orang di ras manusia yang tahu bahwa saya adalah pemurni artefak, dan sejak saya menerobos ke Open Heaven, saya belum melakukan pemurnian artefak. Namun, meskipun saya telah melepaskannya selama bertahun-tahun, keahlian saya harus tetap ada. Yang Kai sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan nada menyihir, saudara Zagu, apakah Anda ingin mencobanya? Jika Anda memiliki artefak yang cocok, Anda mungkin seperti harimau dengan sayap di medan perang. Zagu tidak bisa menahan godaan seperti itu dan segera berdiri, ikuti aku.
5073. Mengikuti Zagu lebih dalam ke kastil kuno, mereka berjalan 1000 zang penuh sebelum tiba-tiba tiba di sebuah gua besar. Gelombang panas bergegas ke arahnya. Melihat sekeliling, Yang Kai segera menunjukkan ekspresi terkejut, karena ada api bumi alami yang melonjak di gua bawah tanah ini, dan gelombang panas disebabkan oleh api bumi. Di dalam gua ini, ada jejak pembatasan ras manusia, dan seluruh gua ditutupi oleh barisan besar. Tempat di mana Earthfire berkumpul adalah pusat arai. Di sekitar gua ada berbagai macam bahan, banyak di antaranya tampaknya telah digunakan sebelumnya. Yang Kai mengerutkan kening, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Zagu berjalan lurus menuju pusat arai, aura makhluk hidup tampaknya memicu kekuatan arai, dan api bumi yang cukup kuat untuk melelehkan logam dan giok meludah ke arahnya. Zagu benar-benar mengabaikannya dan malah menggunakan kekuatan tinta untuk menyelimuti tangannya sebelum mengulurkan tangan untuk meraihnya. Pada saat dia menarik tangannya keluar dari api bumi, sebuah benda muncul di tangannya. Zagu mundur dari tengah barisan dan melemparkan benda di tangannya ke Yang Kai. Lihat ini. Yang Kai mengulurkan tangan dan menangkapnya, lengannya sedikit tenggelam. Bahkan dengan kekuatan kasarnya, dia masih bisa merasakan bobotnya. Ini adalah tombak raksasa, panjangnya sekitar 5 zang dan setebal kaki manusia. Yang Kai memegang tombak besar seperti itu agak tidak pantas, benda ini jelas melengkapi fisik Zagu. Ini adalah... Yang Kai memandang tombak besar ini dengan takjub dan dengan cepat mengerti dengan Divine Sense-nya, pemurnian artefak ras manusia. Petik 2. Memutar kepalanya, dia menatap Zagu dengan takjub, dari mana benda ini berasal. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa meskipun tombak ini telah disempurnakan oleh penyuling artefak ras manusia, itu belum sepenuhnya disempurnakan dan hanya memiliki garis kasar. Artefak seperti itu tidak akan berguna di medan perang, dan di bawah kekuatan Master Open Heaven ras manusia, itu akan dengan mudah dihancurkan. Saya awalnya memiliki murid tinta hitam yang tahu sedikit tentang pemurnian artefak dan menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk memperbaiki hal ini untuk saya. Petik 2. Yang Kai tertegun, tidak mengharapkan ini. Alasan mengapa saya menetap di sini adalah karena sarannya, tempat ini memiliki Earthfire yang dia butuhkan untuk artefak refining, membuatnya lebih mudah untuk menunjukkan kekuatannya. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan memperbaiki benda ini, dia pergi, tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan beberapa pengaturan dan menyuruhku untuk menempatkan benda ini di api bumi untuk memeliharanya. Mungkin itu bisa digunakan dalam 100 tahun. Mendengar ini, Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, jika fondasinya tidak cukup kuat, tidak peduli berapa banyak Anda memeliharanya, akan sulit untuk mencapai apapun. Petik 2. Zagu mengangkat alisnya, apa maksudmu? Yang Kai berkata, saya tidak tahu berapa tingkat teknik pemurnian artefak murid tinta hitam Anda, tetapi menurut saya, teknik pemurnian artefak miliknya sangat kasar. Fondasi artefak ini telah dipadatkan, jadi bahkan jika Anda berhasil memeliharanya 100 tahun kemudian, yang akan Anda dapatkan hanyalah artefak tingkat rendah. Petik 2. Zagu sedikit berbinar, apakah itu berarti skill pemurnian artefakmu lebih tinggi dari miliknya? Yang Kai tersenyum bangga, tentu saja. Zagu mau tidak mau menjadi bersemangat, jika itu kamu, item apa yang bisa kamu saring? Petik 2. Yang Kai merenung sejenak sebelum menjawab, artefak yang digunakan oleh umat manusia di Open Heaven Stage umumnya dibagi menjadi 3 kelas, High, Mid, dan Low Rank. Mereka yang dapat memperbaiki artefak peringkat tinggi semuanya adalah pemurni artefak Grandmaster. Keterampilan pemurnian artefak saya biasa-biasa saja dan jauh dari Grandmaster, tetapi menyempurnakan artefak peringkat menengah seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. 10 tahun kerja keras dalam pemurnian artefak, dan orang yang mengajarinya pemurnian artefak adalah Chai Hao dari Divine Cauldron Heaven. Pria ini adalah murid ke-6 Dongguo Anping. Meskipun teknik pemurnian artefaknya tidak seindah Dongguo Anping, dia masih seorang Grandmaster. Dengan orang seperti itu secara pribadi mengajarinya, bahkan jika bakatnya buruk, dia masih bisa tumbuh dalam 10 tahun. Terlebih lagi, ada banyak kegunaan umum untuk artefak refining dan alchemy. Yang Kai sendiri adalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7, jadi kemampuan pemahamannya cukup baik. Selama 10 tahun dia mengikuti Chai Hao untuk mengolah artefak refining, keterampilannya telah meningkat dengan pesat. Sekarang, keahliannya dalam artefak refining dapat dianggap telah mencapai level tertentu. Namun, karena bakatnya yang terbatas, Yang Kai ditakdirkan untuk tidak memiliki pencapaian besar dalam pemurnian artefak. Mungkin suatu hari di masa depan, dia akan dapat mencapai tingkat Grandmaster untuk memperbaiki artefak peringkat tinggi, tapi itu adalah batasnya, batas yang tidak akan pernah bisa dia tembus sepanjang hidupnya.
Pada akhirnya, mustahil baginya untuk menjadi seorang Grandmaster seperti Dongguo Anping. Dengan ajaran dari Divine Cauldron Heaven, belum lagi keterampilan Yang Kai saat ini dalam artifak refining, hanya penglihatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artifak refiner biasa. Di matanya, tombak besar ini sangat kasar. Namun, Yang Kai tidak menyangka bahwa Zagu akan memiliki artifak refiner di bawah komandonya, tetapi menilai dari Great Halberd ini, keterampilan artifak refiner ini tidak terlalu bagus, dan karena dia belum melihatnya, kemungkinan besar bahwa dia telah jatuh di medan perang. Untungnya, artefak refiner telah mengatur agar dia perlahan-lahan memelihara Great Halberd di api bumi, memungkinkan Zagu untuk mendapatkan artefak kelas Open Heaven tingkat rendah 100 tahun kemudian. Namun, dengan kultivasi tingkat tuan feodalnya, mengaktifkan artefak peringkat rendah di medan perang akan sedikit membantu kekuatan tempurnya. Di sisi lain, ekspresi Zagu menjadi lebih bersemangat, jangan berbohong padaku. Petik 2. Yang Kai mencibir, mengapa aku berbohong padamu? Kata-kata tidak berguna, perbaiki beberapa artefak untuk saya terlebih dahulu, dan saya akan memberi Anda semua bahan yang Anda butuhkan. Jika Anda berhasil, saya akan memberi Anda banyak hadiah. Tentu, Yang Kai setuju, dia datang ke sini untuk tujuan ini, tetapi dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang begitu lancar. Selain itu, tempat ini sudah memiliki lingkungan yang diperlukan untuk penyuling artefak, sehingga dapat dikatakan bahwa dia mewarisi warisan penyuling artefak Zagu. Mengelus tombak besar di tangannya, Yang Kai melihat ke atas dan ke bawah sejenak sebelum berkata, memurnikannya menjadi yang baru akan terlalu sia-sia. Meskipun metode pemurnian artefak ini agak kasar, itu sudah terbentuk dan bahan yang digunakan sangat berharga, yang perlu dilakukan hanyalah memperbaikinya. Petik 2. Apa yang kamu butuhkan? Aku akan bersiap-siap, Zagu bertanya dengan penuh semangat. Yang Kai berkata, beberapa bahan pemulihan kultivasi. Hanya ini, Zagu agak terkejut. Yang Kai mengangguk. Ini bukan tugas yang sulit, jadi Zagu dengan cepat mengeluarkan Space Ring dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Bisakah kamu melihat apakah ini cukup? Petik 2. Yang Kai mengambilnya dan menemukan bahwa ada beberapa pil Open Heaven dan beberapa set materi kelas 5 dan kelas 6. Sumber materi kelas 5 dan kelas 6 ini tidak dapat diverifikasi, tetapi pil Open Heaven adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh ras manusia, dan itu hanya berguna untuk ras manusia. Karena Zagu memilikinya, jelas dia telah mengumpulkannya dari medan perang. Dilihat dari jumlah pil Open Heaven, setidaknya ada beberapa prajurit ras manusia yang mati di tangan Zagu. Ekspresi Yang Kai tetap tenang saat dia meletakkan cincin luar angkasa dan memeriksa arai di dalam gua sebelum beralih ke Zagu, di mana plat arai dari arai ini. Petik 2. Zagu menamparkan kepalanya, aku lupa. Mengatakan demikian, dia melemparkan token arai, Yang Kai mengambilnya, dan mulai memperbaikinya. Hal ini tidak sulit untuk disempurnakan, dan setelah selusin napas, itu telah sepenuhnya disempurnakan. Dengan token ini di tangan, Yang Kai dapat mengontrol arai ini. Ini akan sangat membantu untuk artifak refining, lagi pula, dengan bantuan Earthfire di sini, artifak refining akan jauh lebih mudah. Setelah semuanya disiapkan, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menggenggam udara, memanggil palu perak yang bersinar. Iron Hammer diberikan kepadanya oleh Chai Hao. Ini adalah sesuatu yang Chai Hao gunakan untuk pemurnian artefaknya beberapa tahun yang lalu, tetapi setelah mendapatkan yang lebih baik, dia tidak lagi menggunakannya. Dia hanya memberikannya kepada Yang Kai karena dia melihat Yang Kai memiliki bakat dalam pemurnian artefak dan haus akan pengetahuan, jika tidak, dia tidak akan menyerahkannya kepada Yang Kai. Benda ini tidak berguna baginya sekarang, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah saksi pertumbuhannya dan memiliki arti khusus. Meskipun itu tidak berguna bagi Chai Hao, itu masih merupakan barang yang bagus untuk Yang Kai. Dengan skill artifak refiningnya saat ini, dia hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatan palu, jadi dia tidak bisa menggunakan yang lebih baik. Tombak besar, yang seberat 1000 kg, dengan mudah didorong ke tanah oleh Yang Kai. Saat Zagu memperhatikan, dia melihat palu raksasa di tangannya berayun ke bawah menuju tombak. Ketika palu diayunkan, api tanah yang memenuhi gua mengalir deras ke dalamnya, menyebabkan seluruh palu berubah menjadi merah. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Serangan seperti itu seharusnya menghancurkan seluruh gua, tetapi anehnya, semua kekuatan Yang Kai terkonsentrasi pada tombak, tidak membiarkannya melarikan diri. Ini jelas karena kendali Yang Kai atas kekuatannya sendiri telah mencapai puncaknya dan dia tidak menyia-nyiakannya. Hanya gerakan ini saja yang menyebabkan Zagu mengangkat alisnya. Tuan Feodal dan Open Heaven Orde ke-7 pada dasarnya memiliki tingkat yang sama, tetapi dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya seperti ini.
Dari sini saja, orang bisa melihat celah antara Yang Kai dan dirinya sendiri. Tidak heran Yang Kai mampu membunuh begitu banyak tentara klan tinta hitam. Namun, pemandangan di depannya membuatnya sangat bingung. Di masa lalu, ketika murid tinta hitamnya sedang memperbaiki artefak, dia juga menonton dari pinggir lapangan. Meskipun dia tidak memahami Dao of Artifact Refining, teknik pemurnian artefak murid tinta hitamnya sangat indah dan mendalam, namun pemurnian artefak Yang Kai sangat kasar dan canggung, membuatnya tampak seperti menempa besi. Bingung, dia mendengar ledakan lagi. Setiap kali Yang Kai mengayunkan palu, seolah-olah dia telah menggunakan semua kekuatannya. Setiap kali dia mengayunkan palunya, ritme setiap pukulannya jelas dan tepat. Setiap kali dia mengayunkan palunya, kekuatan api bumi arai akan ditarik keluar dan palu di tangannya akan menjadi panas dan merah. Dengan ledakan keras, Yang Kai memukul tombak raksasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada awalnya, Zagu tidak memperhatikan apapun, tetapi seiring berjalannya waktu, dia jelas merasa bahwa bentuk embrio dari Great Halberd telah mengalami semacam perubahan, tetapi perubahan ini agak tidak jelas dan dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya. Setelah serangan ke-81, aura Yang Kai jelas tidak stabil. Segera meletakkan palunya, dia duduk bersila dan mengeluarkan sejumlah besar Open Heaven Pills untuk ditelan. Zagu juga tahu bahwa alam semesta kecilnya telah terluka dan kekuatannya telah turun drastis. Dia mungkin menggunakan sedikit kekuatannya barusan, jadi dia diam-diam berdiri di samping, tidak berani mengganggunya. 5074. Beberapa hari kemudian, aura Yang Kai menjadi tenang dan dia membuka matanya. Zagu melangkah maju dan menangkupkan tinjunya seperti ras manusia, saudara yang telah bekerja keras. Petik 2. Yang Kai tersenyum ringan, itu benar, karena saudara Zagu sangat mempercayai saya, tentu saja saya tidak akan mengecewakan saudara Zagu. Zagu bertanya dengan bingung, di masa lalu, saya juga melihat artefak pemurnian murid tinta hitam saya, tetapi tampaknya berbeda dari apa yang dilakukan saudara yang sebelumnya. Petik 2. Yang Kai tersenyum, teknik pemurnian artefak ras manusia seperti mekarnya 100 bunga, dengan aliran pemikiran yang berbeda, secara alami, teknik pemurnian artefak berbeda. Saya tidak tahu dari sekolah mana murid tinta hitam Anda berasal, tetapi teknik pemurnian artefak saya disebut teknik penempaan 1000 dan 100 pemurnian. Itu dapat dianggap sebagai sekolah ras manusia yang sangat kuno dan telah diuji selama bertahun-tahun. Zagu tiba-tiba mengerti, aku mengerti. Ini bukan omong kosong acak yang diucapkan Yang Kai. Teknik pemurnian artefak yang baru saja dia gunakan memang disebut Tousan Tempering N100 Refining. Teknik ini sangat cocok untuk menyempurnakan artefak ofensif dan defensif. Bahkan di surga kuali ilahi, seseorang membutuhkan status tertentu untuk memenuhi syarat untuk dapat mengolahnya. Begitu juga, Yang Kai telah mengikuti Cai Hao untuk mengolah artefak refining, dengan izin Dongguo Anping dan Zhong Liang, dia secara alami tidak akan menyembunyikan teknik ini. Saudara Zagu, kamu tidak perlu terlalu khawatir, ketika saatnya tiba, semuanya akan menjadi jelas, Yang Kai menghibur. Zagu mengangguk berulang kali, saya secara alami mempercayai saudara Yang. Petik 2. Kalau begitu aku akan melanjutkan, kata Yang Kai sambil berdiri, mengambil palu, dan memanggil kekuatannya sendiri untuk memanfaatkan kekuatan api bumi, memukulnya berulang kali. Apa yang dilihat Zagu hanyalah permukaan, dengan setiap serangan, dia tidak hanya mengaktifkan semua kekuatannya, mengeluarkan api bumi, tetapi dia juga membuat struktur internal tombak besar itu marah. Dengan setiap ayunan palu besar, serangkaian pembatasan dihancurkan ke tombak, membersihkannya dari dalam keluar. Hari demi hari, suara memekakkan telinga terdengar dari gua bawah tanah. Gerakan Yang Kai juga bergantian antara cepat dan lambat, sesekali, dia akan menyerang dengan palu, gerakannya lambat, seolah-olah dia sedang memukul sesuatu dengan lembut. Kadang-kadang, serangannya akan seberat gunung, dan di lain waktu, mereka akan secepat kilat. Sesekali, Yang Kai perlu istirahat dan pulih. Awalnya, Zagu masih menunggu dengan sabar, tetapi setelah beberapa saat, dia kehilangan kesabarannya, belum lagi dia juga terluka dalam pertempuran besar terakhir dan belum pulih sepenuhnya. Karena itu, setiap 10 hari atau setengah bulan, dia akan turun untuk menyelidiki, dan setiap kali dia melakukannya, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Great Halberd. 3 bulan kemudian, ketika Zagu turun untuk menyelidiki situasi lagi, dia melihat Yang Kai duduk bersila di tanah dengan tombak cerah di depannya. Dibandingkan dengan tombak besar asli, benda di depannya ini jauh lebih tipis dan panjangnya tidak banyak berubah, tetapi Zagu dapat dengan jelas merasakan bahwa tombak besar ini terus-menerus memancarkan aura yang ganas. Jika tombak besar pertama adalah mutiara berdebu,
sekarang telah dibersihkan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Langkah Zagu mau tidak mau menjadi cepat. Perlahan melangkah maju, dia meraih tombak, mengangkatnya, dan dengan santai melambaikannya. Dia merasa bahwa apakah itu berat, panjang, atau ketebalannya, semuanya sangat cocok dengannya, seolah-olah dibuat khusus untuknya. Di tubuh tombak, ada juga banyak garis rumit yang mendorong kekuatan tinta ke dalamnya. Tombak itu bersenandung seolah-olah dibangunkan oleh binatang buas, dan garis-garis spiral yang rumit ini benar-benar meningkatkan kekuatan-kekuatan tintanya. Zagu tidak bisa menahan senyum. Klan tinta hitam telah sangat menderita, meskipun mereka memiliki kekuatan tinta untuk diandalkan dan tubuh mereka lebih besar dan lebih kuat daripada ras manusia, mereka tidak pernah mahir dalam pemurnian artefak sejak zaman kuno. Selama perang antara dua ras, mereka telah menderita banyak kerugian dari artefak ras manusia, tetapi ras manusia memiliki banyak jenis artefak yang berbeda, sehingga mustahil untuk menjaga mereka. Dalam perang besar antara dua ras, klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah kekuatan artefak ras manusia. Jika klan tinta hitam juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak, ras manusia akan lama runtuh. Namun, bahkan untuk tuan feodal seperti dia, tidak mudah baginya untuk mendapatkan artefak miliknya. Artefak yang dia ambil dari ras manusia tidak cocok untuk dia gunakan. Jarang bagi bawahan murid tinta hitamnya untuk mengetahui satu atau dua hal tentang pemurnian artefak, tetapi hal-hal yang dia sempurnakan bukanlah sesuatu yang istimewa. Dia tidak pernah berharap untuk mendapatkannya hari ini. Dengan artefak ini di tangan, Zagu merasa bahwa kekuatannya telah meningkat setidaknya 20%. Meskipun peningkatan kekuatan 20% tidak banyak, itu sudah cukup untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan pada saat kritis dan menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi, dengan sebuah tombak besar di tangannya, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih bisa membunuh dengan mudah. Zagu sudah bisa meramalkan adegan dia menyapu medan perang di masa depan. Sepertinya saudara Zagu cukup puas dengan harta ini. Yang Kai tiba-tiba bertanya. Zagu menoleh dan melihat Yang Kai telah bangun dari meditasinya dan tersenyum padanya. Puas, sangat puas. Zagu tertawa keras, apakah ini dianggap selesai? Yang Kai berkata, orang yang menyempurnakan artefak ini adalah murid tinta hitammu. Saya hanya meningkatkannya, tetapi dengan keterampilan saya saat ini, saya hanya bisa melakukan sebanyak ini. Apakah ini artefak peringkat menengah? Tanya Zagu. Tentu saja, Yang Kai sedikit mengangguk, dengan penglihatannya, dia dapat mengatakan bahwa tombak ini baru saja memasuki jajaran artefak peringkat menengah dan tidak dapat dianggap sebagai artefak peringkat tinggi. Namun, untuk Zagu, itu sudah menjadi item yang sangat bagus, jika tidak, dia tidak akan begitu senang. Keterampilan pemurnian artefak broter yang benar-benar luar biasa, Zagu memuji. Mampu meningkatkan tombak hebat ini menunjukkan bahwa keterampilan pemurnian artefak Yang Kai jauh lebih tinggi daripada murid tinta hitamnya. Bagaimanapun, murid tinta hitamnya telah menghabiskan banyak waktu dan bahan untuk memperbaiki bentuk embrionik ini. Saudara Zagu terlalu baik, kata Yang Kai dengan rendah hati. Zagu melihat tombak di tangannya sejenak sebelum menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Melihat Yang Kai, dia berkata, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa jika saudara yang dapat memenuhi permintaan saya akan memberi Anda hadiah besar. Jika saudara yang menginginkan sesuatu, katakan saja padaku dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, apakah saudara Zagu tidak tahu apa yang saya inginkan sekarang? Petik 2. Mendengar ini, Zagu tertegun sejenak sebelum dengan cepat memahami, saya mengerti, tetapi satu buah roh profound female sangat berharga, bahkan jika saya membayar dengan semua aset saya mungkin tidak mampu membelinya. Petik 2. Yang Kai berkata, jika saudara Zagu dapat membantu saya membeli buah roh profound female, saya dapat memperbaiki harta karun untuk Anda yang tidak akan kalah dengan tombak ini. Petik 2. Zagu merenung sejenak sebelum mengingat adegan dia mengenakan harta karun armor dan memegang Great Halberd di medan perang di masa depan. Dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat dan segera mengangguk, sepakat. Petik 2. Yang Kai menambahkan, bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki harta karun harus diproduksi sendiri. Tentu saja, kapan saya bisa mendapatkan buah roh profound female? Petik 2. Dalam waktu kurang dari 3 hari, aku pasti akan menemukannya untukmu. Mengatakan demikian, Zagu berbalik dan pergi, jelas memikirkan cara untuk membeli buah roh profound female. Meskipun dia hanya seorang tuan feodal klan tinta hitam, setelah bertahun-tahun akumulasi, dia masih memiliki modal, jadi membeli buah roh profound female seharusnya tidak sulit. Setelah dia pergi,
Yang Kai menghela nafas lega, sekarang masalah buah roh profound female telah diselesaikan, kebutuhan mendesak Yang Kai telah diselesaikan. Selain itu, setelah membantu Zagu memperbaiki artefak kali ini, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan teknik pemurnian artefaknya. Dengan cara ini, ketika Black Abyss selesai menyembuhkan lukanya dan keluar dari pengasingan, mungkin dia bisa melanjutkan langkah selanjutnya. Zagu adalah orang yang menepati janjinya. Dalam waktu kurang dari 3 hari, dia kembali ke gua bawah tanah dan membawa kotak kayu ke Yang Kai. Yang Kai mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan membuka kotak itu. Di dalamnya memang ada buah roh profound female. Terima kasih banyak, Saudara Zagu, Yang Kai menangkupkan tinjunya. Zagu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, ini juga transaksi di antara kita. Cepat sempurnakan buah roh profound female ini dan perbaiki alam semesta kecilmu. Aku punya ide yang sama. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Ketika semuanya sudah beres di sini, beritahu saya saja. Yang Kai mengangguk. Zagu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Yang Kai mengeluarkan buah roh profound female. Meskipun subtri pohon dunia telah memperbaiki alam semesta kecilnya dan sekarang memiliki beberapa hasil, kemajuannya masih lambat. Yang Kai tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dengan bantuan buah roh profound female, alam semesta kecilnya seharusnya bisa pulih lebih cepat. Tanpa ragu, Yang Kai menelan buah roh profound female dan mulai memperbaikinya. Segera, aliran panas naik dari perutnya dan mengalir ke alam semesta kecilnya. Saat khasiat obat buah roh profound female mulai berlaku, kerusakan pada tubuh alam semesta kecil mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Biasanya, bahkan jika seorang kultivator mengkonsumsi buah roh ini, efeknya tidak akan begitu cepat. Yang Kai juga mendapat bantuan dari subtri pohon dunia, itulah sebabnya perbaikan alam semesta kecil begitu jelas. Meski begitu, dia masih membutuhkan waktu hampir 3 bulan, ketika alam semesta kecil benar-benar utuh, aura Yang Kai melonjak dan kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Kerusakan alam semesta kecil selalu memberinya perasaan bahwa dia kehilangan sesuatu, apakah itu kekuatannya sendiri atau kultivasi hariannya, keduanya sangat terpengaruh. Sekarang alam semesta kecil akhirnya utuh kembali, perasaan tidak nyaman itu juga telah menghilang. Terakhir kali dia bertarung dengan Liu Xian, meskipun dia menang, dia juga bertarung dengannya untuk waktu yang lama. Sekarang, jika dia bertarung dengan Liu Xian lagi, Yang Kai yakin dia akan bisa menghabisinya dalam beberapa pukulan. Meskipun kerusakan alam semesta kecil telah diperbaiki, hilangnya fondasinya yang disebabkan oleh Yang Kai memotong wilayah alam semesta kecil adalah sesuatu yang perlu dia kembangkan secara perlahan untuk diperbaiki. Masalah ini tidak mendesak, lagi pula, kultivasi Open Heaven Stage adalah akumulasi waktu yang lama. Kecepatan di mana ia menyempurnakan sumber daya ini jauh lebih cepat daripada kultivator Orde ke-7 biasa, dan reproduksi makhluk hidup di alam semesta kecilnya terus-menerus meningkatkan fondasinya. Selama dia punya cukup waktu di masa depan, dia akan bisa mencapai Orde ke-8 dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya mereka yang telah mencapai Orde ke-8 yang dapat dianggap sebagai pilar di medan perang tinta hitam, sedangkan Master Orde ke-9 adalah kekuatan penstabil yang menjaga jalur gunung. Setelah memeriksa dirinya sendiri dan memastikan tidak ada yang salah, Divine Sense Yang Kai melonjak. Beberapa saat kemudian, sosok besar Zagu muncul di depannya dan menatapnya dengan heran, kamu sudah pulih. Petik 2. Pada saat ini, perasaan Yang Kai berikan padanya jelas berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Yang Kai selalu memberikan semacam perasaan goyah, tetapi sekarang hilang, ini tidak diragukan lagi karena alam semesta kecilnya telah diperbaiki. 5075. Terima kasih banyak atas bantuan Saudara Zagu. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Zagu melambaikan tangannya, saudara yang terlalu sopan, kamu pantas mendapatkan buah roh itu. Petik 2. Yang Kai berkata, sekarang semesta kecilku telah diperbaiki, akan lebih mudah bagiku untuk memperbaiki armor harta karun Brother Zagu. Apakah kamu siap? Petik 2. Zagu menjawab, aku sudah menyiapkan beberapa bahan, tapi aku tidak tahu apakah itu cukup untukmu. Mengatakan demikian, dia menyerahkan cincin luar angkasa dan Yang Kai mengambilnya. Setelah menyelidikinya dengan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa ada beberapa hal bagus di dalam cincin ini, yang semuanya adalah material dan biji langka. Apakah itu cukup? Jika tidak cukup, saya akan mencari lebih banyak, tanya Zagu bersemangat. Cukup, Yang Kai menyingkirkan space ring-nya. Aku akan mulai menyempurnakan harta karun untuk Brother Zagu sekarang. Tolong jangan ganggu saya selama ini, saya akan memberitahu Anda ketika saya berhasil. Zagu dengan cepat mundur.
Ketika dia mengolah artefak Refining Dao di Blue Sky Pass, Yang Kai juga telah menyempurnakan beberapa harta karun, tetapi menurut pendapat Chai Hao, tidak ada yang berguna. Lagi pula, nilai mereka tidak cukup tinggi. Jika prajurit ras manusia memakai baju besi ini ke medan perang, itu tidak akan banyak membantu. Namun, hal-hal yang tidak banyak berguna bagi ras manusia adalah hal yang baik untuk klan tinta hitam. Karena itu, Yang Kai tidak perlu memperbaiki sesuatu yang luar biasa. Yang perlu dia lakukan hanyalah memastikan bahwa kualitas armornya tidak kalah dengan Great Halberd. Dengan pencapaiannya saat ini di artefak Refining, jaminan ini masih bisa dipenuhi. Memperbaiki Great Halberd membutuhkan waktu 3 bulan, tetapi memperbaiki bagian baru dari Tracer Armor hanya membutuhkan waktu 2 bulan bagi Yang Kai. Alasan mengapa waktunya lebih pendek adalah karena alam semesta kecilnya kembali sempurna, yang memungkinkannya menggunakan kekuatannya sendiri dengan lebih lancar, memungkinkannya mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kedua, teknik pemurnian artefaknya juga meningkat pesat. Meskipun dia telah mengembangkan teknik pemurnian artefak selama 10 tahun di Blue Sky Pass, 10 tahun masih terlalu singkat bagi pemurni artefak untuk sepenuhnya matang. Selama 10 tahun ini, Chai Hao telah mengajari Yang Kai semua yang dia ketahui tentang pemurnian artefak sampai dia tidak dapat mengajarinya apapun. Ini tidak berarti bahwa pencapaian Yang Kai dalam artefak Refining telah mencapai level Chai Hao. Untuk seorang Grandmaster seperti dia, mustahil untuk mencapai ini tanpa menghabiskan beberapa ratus tahun untuk belajar. Namun, Chai Hao tidak bisa mengajari Yang Kai lagi. Yang Kai sudah tahu apa yang dia ketahui, adapun seberapa banyak Yang Kai bisa menggunakan artefak Refining Dao-nya, itu akan tergantung pada pertumbuhannya sendiri. Pertumbuhan semacam ini membutuhkan penyempurnaan artefak yang konstan. Jadi dalam hal menyempurnakan Tracer Armor, keterampilan Yang Kai dalam artefak Refining sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah menyempurnakan Tracer Armor, dia telah berkembang. Pada akhirnya, kualitas harta karun yang dia sempurnakan jelas lebih tinggi daripada Great Halberd, itu tertutup oleh cahaya redup dan jelas luar biasa. Memanggil Zagu dengan Divine Sense-nya, Zagu tidak sabar untuk mengenakan harta karun ini dan menemukan bahwa itu sangat dekat dengan tubuhnya. Armor menutupi dada dan perutnya, serta titik-titik vital di punggungnya, membuat sosoknya yang sudah kekar tampak lebih mengesankan. Semakin Zagu melihatnya, semakin puas dia, dan dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Ditambah dengan harta karun armor dan Great Halberd, Zagu merasa bahwa kekuatannya sebagai tuan feodal telah meningkat 30 hingga 40%. Di masa lalu, ketika dia bertemu dengan Open Heaven Order ke-7 ras manusia, dia bukan tandingan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1, sekarang dia memiliki harta ini di tangannya. Zagu merasa bahwa tidak peduli Open Heaven ke-7 ras manusia mana yang ada di depannya, dia akan dapat menembusnya dengan tombaknya. Ternyata, peningkatan yang dihasilkan oleh artefak ras manusia sebenarnya sangat hebat. Zagu mau tidak mau merasa agak gelisah, di medan perang, pada dasarnya hanya mungkin untuk melihat kekuatan artefak ras manusia. Sebagian besar pasukan klan tinta hitam menggunakan tangan kosong, jadi tidak heran klan tinta hitam telah kehilangan begitu banyak pertempuran, itu semua karena kurangnya artefak. Jika mereka dapat menggunakan artefak mereka untuk melengkapi pasukan klan tinta hitam, bagaimana mungkin ras manusia menjadi lawan mereka? Apakah saudara Zagu puas? Yang Kai tiba-tiba bertanya. Saya puas, saya puas. Zagu tidak bisa menahan anggukan, mulutnya hampir pecah karena tawa. Untungnya yang ini tidak mengecewakan. Yang Kai perlahan berdiri, sekarang setelah masalah ini selesai, saya akan pergi. Zagu terkejut, saudara Yang, kemana kamu pergi? Yang Kai menjawab, tentu saja, aku akan kembali ke kastil kuno penguasa wilayah. Saya sudah keluar untuk beberapa waktu sekarang dan datang ke sini untuk buah roh profound female. Sekarang setelah saya mendapatkan apa yang saya inginkan dan membantu Brother Zagu memperbaiki satu set artefak, saatnya untuk kembali. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Zagu dengan cepat menghentikannya. Yang Kai menatapnya dengan bingung, apakah ada hal lain, saudara Zagu? Petik 2. Zagu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saudara Yang, sebelum Anda datang untuk mencari saya, tidakkah Anda ingin saya mengajari Anda cara menghasilkan uang? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, sekarang saya memiliki cara terbaik untuk menghasilkan uang. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, saudara Zagu, apakah Anda berbicara tentang membantu klan tinta hitam memperbaiki artefak? Petik 2. Betul sekali. Zagu mengangguk dengan serius, pengerjaan Brother yang sangat sempurna. Jika Anda bisa membantu klan tinta hitam memperbaiki artefak, Anda pasti akan bisa mendapatkan banyak koin tinta hitam. Bukankah itu tujuan awalmu datang ke sini?
Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, membantu saudara Zagu memperbaiki artefak adalah demi buah roh profound female. Sekarang semesta kecil saya sempurna lagi, saya tidak perlu melanjutkan, memurnikan artefak terlalu memakan waktu, jadi fokus yang pada martial Dao ini lebih penting. Jika saya mengikuti penguasa wilayah di masa depan, saya akan dapat membantu di medan perang. Zagu menggelengkan kepalanya dan berkata, kata-kata saudara yang salah. Apa yang Anda kembangkan sendiri adalah kekuatan satu orang, jika Anda dapat membantu klan tinta hitam memperbaiki artefak, Anda akan dapat meningkatkan kekuatan banyak orang. Ini juga membantu penguasa wilayah, selain itu, saya percaya penguasa wilayah akan lebih bersedia untuk melihat situasi yang terakhir. Meski begitu, aku, saudara Yang, bahkan jika Anda ingin berkultivasi, Anda harus memiliki sumber daya yang cukup. Apakah Anda memiliki sumber daya kultivasi? Petik 2. Yang Kai membuka mulutnya dan tampak seperti kehilangan kata-kata. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, tidak. Itu benar, kata Zagu tulus. Kalian manusia memiliki pepatah, jika Anda ingin melakukan pekerjaan yang baik, Anda harus terlebih dahulu mengasah alat Anda. Jika Anda ingin berkultivasi, Anda secara alami perlu membeli sejumlah besar sumber daya kultivasi, tetapi Anda tidak memiliki koin tinta hitam, jadi apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda membantu orang lain memperbaiki artefak, Anda secara alami akan menerima sejumlah besar kompensasi. Sudut mulut Yang Kai sedikit berkedut, saudara Zagu benar-benar berpengetahuan, bahkan bisa dengan santai mengucapkan peribahasa ras manusia. Petik 2. Zagu tersenyum dan berkata, saya mendengar semua ini dari murid tinta hitam lama saya, tetapi saudara Yang, semua yang saya katakan datang dari lubuk hati saya tidak mencoba untuk menyakiti Anda. Petik 2. Tentu saja, alis Yang Kai berkerut saat dia tenggelam dalam kontemplasi. Zagu berkata, apakah perlu mempertimbangkan ini? Jika saudara yang bersedia membantu memperbaiki artefak, saya dapat menemukan cara untuk membantu Anda. Belum lagi hal lain, saya tahu beberapa tuan feodal, saya yakin mereka tertarik pada artefak. Yang Kai ragu-ragu, tapi saya sudah lama meninggalkan kastil kuno, jika saya tidak kembali, saya khawatir Lord Gui Liao akan menyalahkan saya. Petik 2. Zagu berkata, kamu adalah murid tinta hitam penguasa wilayah, tanpa penguasa wilayah, siapa yang bisa mengendalikanmu? Bahkan Tuan Gui Liao tidak bisa. Petik 2. Jadi seperti itu. Yang Kai memasang ekspresi kegembiraan, jika itu seperti yang dikatakan Brother Zagu, saya akan membantu para tuan feodal itu memperbaiki artefak dan bahannya akan disediakan oleh mereka, biaya apa yang harus saya kenakan? Petik 2. Zagu dengan santai menjawab, sama sekali tidak masalah mengumpulkan 10.000 koin tinta hitam untuk satu artefak. Melihat jawabannya yang lugas, jelas dia telah mempertimbangkan masalah ini sejak lama. Yang Kai sedikit terkejut, Zagu ini terlalu berhati hitam, dia pikir dia tidak tahu daya beli koin tinta hitam. Ketika dia bersama Angry Flame, Yang Kai memiliki pemahaman tentang koin tinta hitam. Menurut perkiraannya, jika seseorang menukar koin tinta hitam dengan pil Open Heaven, satu koin tinta hitam dapat ditukar dengan 10.000 pil Open Heaven. 10.000 koin tinta hitam adalah 100 juta Open Heaven Pills, satu set lengkap sumber daya kelas 6. Tentu saja, karena tidak ada yang pernah menggunakan koin tinta hitam untuk ditukar dengan Open Heaven Pills, pasti ada beberapa kesalahan, tapi itu tidak lebih buruk. Yang Kai secara alami tidak peduli dengan satu set sumber daya kelas 6, tetapi untuk tuan feodal yang tidak memiliki wilayahnya sendiri, itu masih cukup berharga. Meskipun dia tahu ini di dalam hatinya, dia pura-pura tidak tahu, apa yang bisa saya beli dengan 10.000 koin tinta hitam ini. Benar saja, Zagu berkata dengan sungguh-sungguh, satu set sumber daya kultivasi kelas 6. Petik 2. Yang Kai menghirup udara dingin, jelas terkejut. Zagu dengan sungguh-sungguh membujuk, ini kesepakatan yang bagus, selama Brother yang membantu orang lain memperbaiki beberapa artefak, Anda tidak perlu khawatir tentang kultivasi Anda di masa depan. Yang Kai dengan tegas berkata, ini bagus. Melihat Yang Kai telah dibujuk, Zagu segera tertawa, apakah saudara yang setuju? Yang Kai mengangguk, bagaimana saya bisa tidak setuju dengan kesepakatan yang begitu bagus? Namun, jika saya ingin memperbaiki artefak, saya perlu meminjam kekuatan api bumi dari saudara Zagu. Selain itu, saya akan membutuhkan saudara Zagu untuk membantu saya menghubungi tuan-tuan feodal itu. Lagi pula, aku hanya murid tinta hitam, jadi agak merepotkan bagiku untuk melakukannya. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini untukmu, kata Zagu, bertingkah seolah dia adalah pemimpin kelompok itu. Yang Kai secara alami tidak buta dan segera berkata, bagaimana dengan ini?
di masa depan, saudara Zagu dan saya akan membagi keuntungan dari pemurnian artefak secara merata. Petik 2. Zagu terkejut, itu tidak akan berhasil, terlalu banyak, kaulah yang berkontribusi pada proses pemurnian artefak, dan api bumi tidak ada habisnya. Saya tidak layak mendapatkan 50%, saya hanya akan mengambil 30%. Membuat saya berpikir saya menghasilkan lebih banyak. Yang Kai sedikit terkejut, tetapi dia tidak repot-repot mencoba membujuknya, hanya mengangguk sedikit, jika itu masalahnya, maka sudah beres. Petik 2. Sepakat. Zagu mengangguk dengan tegas. Pria itu dan klan tinta hitam saling bertukar pandang dan tersenyum, tampak bersekongkol. Karena negosiasi telah diselesaikan, Zagu segera mengambil tindakan dan mengatur agar Yang Kai beristirahat di benteng sebelum memerintahkan bawahannya untuk meninggalkan kastil, pergi ke segala arah. 3 hari kemudian, Yang Kai, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba merasakan aura Tuan Feodal klan tinta hitam mendekat dari jarak yang sangat jauh dan dengan cepat tiba di depan kastil kuno Zagu. Setelah mendarat, bawahan klan tinta hitam Zagu membawanya masuk. Kedatangan Tuan Feodal klan tinta hitam ini hanyalah permulaan, dalam setengah hari berikutnya, lebih banyak Tuan Feodal datang dari segala arah, Yang Kai kira-kira menghitung setidaknya selusin dari mereka. Dia tahu bahwa orang-orang ini semua diundang oleh Zagu, jadi sepertinya koneksi Zagu di sini cukup baik.